Melanjutkan ayat kemarin, masih ayat yang kedua daripada surah Yasin, yang mana Allah bersumpah dengan menyebut Al-Quran atas nama Al-Quran, Yasin wal Quranul Hakim, yang mana Allah bersumpah menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Langsung yang sumpahnya Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad mah mulianya, kemuliaannya dimuliakan langsung oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad agungnya Kanjeng Nabi diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ada hamba Allah, umat Kanjeng Nabi di kolong langit tidak memuliakan Kanjeng Nabi, tidak mengagungkan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi tetap mulia, sebab yang memuliakan Kanjeng Nabi Allah. Seandainya umat Kanjeng Nabi di akhir zaman tidak ada yang mengagungkan Kanjeng Nabi, maka apakah ngaruh keagungan Kanjeng Nabi? Enggak, sebab keagungan Kanjeng Nabi langsung yang mengagungkan Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kita harus memuliakan Kanjeng Nabi, kenapa kita harus mengagungkan Kanjeng Nabi? Sebab kalau kita tidak memuliakan Kanjeng Nabi, tidak mengagungkan Kanjeng Nabi, kita jadi apa? Kita jadi apa? Nggak kudu Kanjeng Nabi kejauhan lah. Nih kita ada lurah di desa kita. Andai kata kita nggak mulai lurah kita, terus kita jadi apa? Kita jadi apa? Makanya kita ambil bagian dengan kemuliaan Kanjeng Nabi, kita ambil bagian keagungan Kanjeng Nabi dengan memuliakan dan mengagungkan Kanjeng Nabi. Supaya apa? Itulah harapan kita, bahwa Allah berfirman ke Kanjeng Nabi. Apa kata Allah? Ya Muhammad, Muhammad, tanggung jawab kamu atas apa yang telah kamu perintahkan kepada umatmu. Sebagaimana aku pun tanggung jawab kepada hambaku, sebagaimana aku pun mewajibkan mereka kepada hamba-hambaku. Emang engkau tanggung jawab apa terhadap hambamu ya Allah? Aku tanggung jawab sebab hambaku wajib sholat, wajib taat kepadaku dan ninggalin larangan-laranganku. Aku tanggung jawab kepada hambaku. Apa tanggung jawab aku kepada hamba-hambaku? Kata Allah, aku akan tanggung jawab bagi yang taat, bakal aku berikan surga. Dan aku pun bakal mengancam kepada hamba-hambaku yang gak mau taat, mereka durhaka, dengan tempat yang sangat pedih, yaitu adalah neraka. Itu bentuk tanggung jawab Allah. Kemudian saya tanggung jawab saya apa ya Allah? Tanggung jawab kamu adalah kamu punya umat. Kamu merentah kesunahan-kesunahan dalam pelaksanaan ubudiyah muamalah umat-umatmu. Di situ banyak kesunahan-kesunahanmu, maka kamu pun harus berikan tanggung jawab kepada umatmu. Apa tanggung jawab Kanjeng Nabi kepada kita sebagai umatnya? Adalah bakal memberikan syafaatul ummah. Syafaatul ummah. Nih, syafaatul ummah nih model kita. Kita mah nih kalau bicara masalah yakin, kudu yakin. Bicara syafaatul ummah mah. Sebab syafaatul ummah mah ini Kanjeng Nabi sangat kalau bahasa kita ini sangat merayu kepada Allah itu agar supaya umatnya semua masuk ke surga. Jadi ketika nanti dibentangkan medan akhirat, ini semuanya hisab, mizan beres. Umat Kanjeng Nabi yang berdosa, kemudian yang dosanya sedikit, yang dosanya banyak, atau juga yang dosanya meliputi daripada amalnya, nggak ada bagusnya sama sekali.
Nah ini semuanya bakal dimuntayangkan oleh baginda Rasul kepada Allah dengan sujudnya beliau. Beliau sujud di hadapan Allah dan beliau tidak akan mengangkat sujud beliau kala beliau sebelum Allah mengizinkan dan memberikan kewenangan untuk pertolongan kepada umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelahnya kata Allah, wahai Muhammad, kamu mah diberikan hak prerogatif buat kamu untuk umatmu, pokoknya umatmu mah semuanya surga. Alhamdulillah. Makanya kita mah minimal ibadah mah kudu baik, menandakan kita umat Kanjeng. Ih, saya mah begajul, saya mah sholat sama begajul, banyakan begajulnya, yang penting sholat, ada sholat. Ih, saya mah begajul, sholat juga nggak bisa tepat waktu, kemudian nggak bisa 5 kali dalam sehari, udah dipaksain padahal mah, masya Allah luar biasa berat, yang penting sholat dikerjain. Ih, saya mah ngaji nggak bisa, mondok mah nggak bisa, udah tua saya mah. Kemudian bicara ngaji kagak bisa, baca Quran kagak bisa, bicara hukum sholat juga kagak bisa. Saya mah tahunya sholat tahu, puasa Ramadan tahu, tapi kalau ditanya rukun sholat saya angkat tangan, bukan angkat tangan, angkat kaki saya mah. Oh, tapi ini bagaimana saya minimal ngaji. Tuh sholat walaupun belentang-belentong bakal selamat nanti di akhirat. Ngajinya walaupun seminggu sekali bakal selamat nanti di akhirat. Kemudian yang baca sholawatnya hanya setiap malam ini sholat Ibrahimiyah bakal selamat nanti di akhirat. Bakal selamat, bakal selamat semuanya. Yang ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dibawa oleh baginda Rasul, kita ambil bagian ketaatan dengan melaksanakan ibadah tersebut, itu berarti kita ambil bagian masuk ke golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bakal ke surga, Jadi kita semuanya ke mana nih? Semuanya ke surga. Cuma ke surganya model-model. Ada yang belakangan ke surganya. Yang lain udah duluan. Dia mah baru kucluk datang. Assalamualaikum, datang dari mana? Dari neraka. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita mah masuk ke surga tanpa masuk ke neraka. Ya. Amin ya Allah. Cuma aminnya kudu bener. Iya. Sebab kalau misalnya pengen ke surga, ya Allah saya pengen ke surga, jangan dihisab ya Allah. Lagi masih enggak kayak kilat, saya mah pengennya ya Allah. Lalakon sholat ngedul. Puasa Ramadan kagak. Sama orang tua aja udah, sama tetangga nggak akur, sama laki ngentutin. Oh, ada itu mah model gitu mah ngerebek dulu itu mah, ya minimal geseng lah. Jadi kendaraannya minimal geseng, kosong begitu udah tuh. Nah, eta diangkat nanti, kalah bakal selamat. Nah inilah. Jadi kita dituntun oleh syariat untuk mengenal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah supaya kita cinta kepada beliau. Kalau sudah cinta, kita bakal mau melaksanakan apa yang diperintah beliau dan apa yang dilarang oleh beliau pun kita bakal tinggali. Nah, makanya di sini Allah sumpah terhadap Kanjeng Nabi tentang kerasulan beliau, karena beliau itu dipungkiri kerasulannya oleh kaum-kaum kufar Mekah. Mereka ingkar bahwa Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Bukan hanya pada zaman itu, zaman sekarang pun nih, sekarang kita zaman akhir banyak yang ingkar ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah kita mah iman ke baginda Rasul. Sekarang banyak yang ingkar Muhammad itu bukan nabi, Muhammad itu bukan rasul. Masa Nabi begini, masa Rasul begitu? Itu terulang kembali sebagaimana dulu pada saat permulaan Islam muncul. Bagaimana orang-orang kufar Quraisy menganggap Kanjeng Nabi orang stres, menganggap Kanjeng Nabi orang gila. Awas,
kita mah wajib kita tekadin dalam hati, jangan sampai kita punya keyakinan bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah bukan Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Ada tertek aja di hati, Muhammad kanjeng Nabi para Rasul bukan ya? Rasul bukan? Udah hukuman kufur. Ragu aja ragu, udah nggak sah. Jatuh imannya, wajib kudu syahadat. Apalagi tadi. Buang udah. Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi Allah wa Rasul. Sebab apa? Allah yang sumpah langsung. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kemarin bahwa agama yang dibawa oleh kanjeng Nabi adalah agama yang lurus, agama yang benar, yakni agama Islam, yang mana itu dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, agama kamu adalah agama yang benar, agama yang hak, agama Islam. Sedangkan aku tidak akan menerima agama selain agama Islam. Alhamdulillahirabbil. Maka ini kita semuanya alhamdulillah kita megang agama yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun bicara sumpah-sumpah tersebut, apakah perlu Allah sumpah terhadap kerasulan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini ditanya, "Fama faidatul qasam?" Mama faidatul qasam? Apa sih kefaedah sumpahnya Allah tentang masalah kerasulan kanjeng Nabi? Padahal kanjeng Nabi diutus oleh Allah, kanjeng Nabi pun adalah diangkat jadi Nabi oleh Allah. Berarti kenapa harus kudu bersumpah? Berarti ada rahasia di dalam sumpah tersebut. Nah, makanya di sini fa in qila aqsamallah, apabila dikatakan Allah bersumpah bi anna Muhammadan alaihi salatu wasalam, bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW minal mursalin, daripada rasul-rasul Allah. Fa in kana hadal qasamul lil kufar, maka apabila ini sumpah tujuannya adalah untuk orang kafir, karena orang kufar Mekah itu tidak percaya. Kalau Allah sumpah ini adalah untuk tujuan orang kafir, bi ayyusadiku, tujuan orang kafir supaya percaya bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, seorang Rasul, bi anna Muhammadin alaihi salam lam mursalin fahum la yusadiku, maka percuma orang kafir mah tetap nggak bakal percaya. Jadi buat apa Allah sumpah? Kalaupun sumpah ini buat orang kafir, pasti orang kafir mah nggak percaya. Ya kita nih sekarang nih, misal orang Nasrani, dia makan nggak percaya kakaknya Nabi. Kita bawa dalil Al-Quran, kita bawa dalil hadis, kita baca ngedebat, tetap nggak percaya. Maka jangan usah debat-debat dengan orang-orang non-Islam, apalagi bicara pelecehan-pelecehan begitu. Udah antepin aja model gitu. Nggak usah debat, kafiran mereka nggak bakal percaya, tetap nggak ada manfaatnya. Lebih baik udah kita perkuatkan barisan Islam, anak kita didik. Udah. Nah, terus kalau bagi orang muslim ini sumpah buat apa? Apakah manfaat atau tidak? Wa in kana, apabila ini sumpah adalah tujuannya untuk kaum muslimin, baik ayyusadiku, tujuannya kaum muslimin membenarkan anna Muhammadan nabiyul mursalin, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, atau pahum yusadiku. Nah, kan orang Islam udah percaya kayaknya Nabi adalah seorang Nabi Rasul. Allah sumpah, kalau buat orang kafir tetap nggak percaya. Allah sumpah ini buat orang Islam, atau orang Islam udah percaya. Terus ini faedah sumpah apa? Disinilah dijawab ujiba, maka dijawab faedah sumpah tersebut. Allah bersumpah bi anna Allah taala arada ayu akida kalamahu lil munkirin. Tujuannya adalah Allah menginginkan untuk menguatkan kalam Allah bagi orang-orang yang ingkar. Kayak kita ngomong ngebenerin orang yang kita pilih, yang kita pilih pernah pilih cemooh nih. Misalnya orang-orang ngas, kita milih orang-orang ngas, yang kita pilih dicemooh nih sama orang-orang ngas. Nah, terus kita
ngedalil nih sampai sumpah bahwa orang yang kita beli ini bener, kok orang-orang yang kagak percaya itu sampai kapanpun nggak bakal percaya yang percaya. Terus sebaliknya kita milih seseorang orang-orang kemudian sebagian orang-orang percaya, kita nggak perlu sumpah kayak yang percaya mah, sebab kalaupun sumpah atau mereka udah percaya. Nah sekarang kita ngomong ngedalil ini pemimpin ini adalah benar dan sebagainya demi Allah sampai sumpah. Ini sedangkan di situ ada yang percaya, ada yang ingkar. Ini buat siapa? Kalau ingkar pasti udah nggak percaya sumpah tersebut. Kemudian orang Islam udah jelas percaya. Tujuannya adalah untuk menguatkan kalamul, jadi mengumpulkan aja. Makanya kita kadang ngomong itu kadang ulang-ulang, tapi itu juga. Beli apa ini? Kemeri. Beli apa? Kemeri. Yang jelas apa kalau beli? Sumpah gua beli kemeri. Kan ngomong kan diulang-ulang. Omongan kan itu juga. Yang ngomong dia, ngomong kemeri dari pertama. Yang kedua dikukuhkan lagi sama dia. Berarti itu namanya menguatkan omongan. Tah menguatkan omongan, tah model begitu. Nah berarti ini Allah menguatkan kalam Allah bagi siapa? Lil munkirin, bagi orang-orang yang ingkar. Kalau bahasa kita mah kanjeng Nabi nggak dipercaya oleh orang kafir. Nah terus kanjeng Nabi kan sedih dan manusiawi. Kemudian Allah langsung, Muhammad, udah kamu mah seorang Nabi, seorang Rasul, aku yang bersaksi. Orang kafir kan tahu siapa Tuhan yang disembah. Orang-orang Yahudi tahu Allah. Mereka nyebut asma Allah. Cuma mereka embung percaya ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa. Sebagaimana orang-orang Nasrani, sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka embung percaya ke kanjeng Nabi Muhammad. Embung padahal di dalam kitab Injil ada kanjeng Nabi Muhammad namanya, bakal lahir Nabi dari zaman. Dalam kitab Taurat pun sama, bakal lahir nanti dari zaman seorang Nabi, seorang Rasul yang bernama Mesa. Mesa itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya adalah Ahmad atau Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Cuma bedanya itu doang, dari beda negara. Kalau nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel, kemudian kanjeng Nabi Muhammad dari tanah Arab dan menjadi penutup para nabi, sehingga mereka ada kecemburuan. Masa seharusnya nabi penutup itu orang Israel, bukan orang Arab, segitu. Gengsi. Dari gengsi itu sampai mereka mempertahankan, bikin propaganda sampai kitab Taurat dirubah, sampai kitab Injil dirubah. Itulah yang sekarang dipegang, itu adalah kitab-kitab palsu semua, bukan kitab Injil asli Barnaba, bukan kitab Taurat asli. Kalau mereka megang kitab Injil asli bakal selamat. Kalau mereka megang kitab Taurat asli bakal selamat. Karena bakal selamatnya? Sebab bakal percaya ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bakal iman. Tapi kalau yang bukan asli sampai kiamat pun nggak bakal percaya. Walaupun mereka ngomong, saya megang kitab Injil yang dibawa Isa, hanya Nabi Isa nggak ngaku. Saya megang kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa, hanya Nabi Musa nggak ngaku. Kenapa? Sebab yang megang Injil, Taurat nggak iman ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hebatan kita mah nggak ngalamin kanjeng Nabi Isa, nggak ngalamin kanjeng Nabi Musa, kita mah juga nggak ngalamin kanjeng Nabi turunnya. Tapi alhamdulillah kita hidup dari zaman kita iman ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga kita nikmati umat Islam tersebut. Nah kemudian berarti apa itu hikmah faedah daripada kosan dijawab bian Allah Ta'ala? Satu, untuk menguatkan akidah kalamah, menguatkan kalamullah lil munkirin, bagi orang-orang yang ingkar. Maka fal qasam naun minat takid, sehingga qasam itu adalah sumpah, bagian daripada tauhid. Makanya sumpah-sumpah hati-hati, sumpah-sumpah mah jangan pakai sembarangan. Makanya imam kita Imam Syafi'i adalah salah satu imam madhab yang dalam seumur hidupnya nggak pernah pakai kata sumpah, nggak pernah sumpah Imam Syafi'i. Jangankan sumpah yang mubah, yang makruh, yang wajib pun nggak pernah. Kalau kita mah dikit-dikit sumpah demi Allah, jadi lalap kita mah. Allah, kita awas dalam masalah sumpah itu nanti ada kiparatnya, ada penebusannya kalau kita melanggar sumpah tersebut. Hati-hati. Makanya kayak kaulan begitu jangan sejuang-juangnya ngomong lah, kita hati-hati. Nah,
salah sumpah-sumpah. Kalau misalnya ngomong mah bener aja, makanya orang yang jujur mah insya Allah selamat. Orang yang banyak sumpah itu rada sulit selamatnya. Coba banyak tanggung jawab atas sumpahnya itu. Makanya yang bagus semua orang mah diem, begitu diem. Jadi istri diem, jadi laki diem. Udah insya Allah adem. Rumahnya adem. Adem, nggak ada suara, nggak ada apa adem. Masalah dalam arti adem, tidak ngomong perkara-perkara yang menyebabkan dosa. Nah, jadi eta adalah untuk tauhid bali dalika asamallahu ta'ala bihi lil hujjah. Jadi Allah bersumpah dengan nama Al-Qur'an atas kerasulan kanjeng Nabi adalah lil hujjah, sebagai dalil, sebagai hujjah atau dalil. Nah, dilanjutkan tanzilal azizir rahim. Tuh Muhammad baca kitab-kitab yang aku turunkan kepada kamu. Mana? Yaitu adalah tanzilal aziz, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang Maha Agung, Ar-Rahim yang Maha Sayang. Tanzil, makanya bahasanya itu tanzilal azizi apa tanzilu? Kita bacanya tanzilal azizir. Makanya kalau dibaca tanzila fa'in kuriya bin nasbi, kalau dibaca nasab tanzila yakunu nasbu bil fi'il madhuf, maka nasabnya adalah oleh fi'il yang dibuang, berarti ngabuang fi'il nanti kena maf'ul. Berarti takdirnya adalah Iqra tanzilal azizir rahim. Iqra, bacalah oleh kamu tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Agung, yakni Allah merintah ke kanjeng Nabi tanzila ya Muhammadu Iqra al-munazzal minal azizir rahim. Ya Muhammad, bacalah kitab yang diturunkan dari Allah yang Maha Rahim, yang mana Quran tersebut adalah litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun. Ya, nanti ke depannya Quran yang dibacakan oleh kanjeng Nabi di hadapan orang-orang kufar ketika itu di Mekah, mereka semuanya pada mencemooh, nggak pada yang percaya terhadap Al-Quran yang dibacakan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tanzilal azizir rahim. Al-Aziz, apa dia Al-Aziz? Al-Aziz mah Allah yang sangat gagah maha kawasa, yang mana Allah teh bakal menyiksa muntaki minal masjid atas orang-orang yang durhaka. Kemudian Al-Quran tanzil itu adalah Al-Quran yang dimaksud. Jadi seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu disebutnya tanzil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah melalui wasithah malaikat Jibril, tanzil. Kemudian kitab Taurat pun sama. Namun karena hitobnya di sini adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti tanzil di sini adalah al-munazzal alaika. Ini adalah bacalah kalian wahai Muhammad Al-Quran munazzalun alaika, yang diturunkan kepada kamu biwasitati Jibril alaihi salam, yang melalui pelantaran malaikat Jibril alaihi salam minallahi, dari Allah Al-Aziz yang maha gagah, Al-Ghalib Al-Muntaki minal ma'asi, yang maha gagah yang menyiksa orang-orang yang durhaka, Ar-Rahim, juga Allah adalah zat yang maha kasih sayang lil mu'minina, bagi orang-orang yang taat kepadanya. Jadi sama dengan tanzilal azizir rahim, faqra ya Muhammad, bacalah oleh kamu Muhammad hadal Quran, ini Al-Quran lil munkirina, kepada orang-orang yang munkir tadi. Bacain tuh ke orang-orang kufar Mekah yang mereka nggak percaya kalau kamu seorang Nabi seorang Rasul. Bacain tuh Al-Quran yang aku turunkan kepada kamu dengan melalui pelantaran malaikat Jibril alaihi salam. Hatta yasma'u, sampaikan mereka mendengar kalami, kalam-kalam aku, kata Allah, wa yakhafu minni, dan mereka semuanya takut kepada aku, wa yaji'u ila insaf, dan mereka semuanya kembali datang kepadaku dalam keadaan insaf, menyadari kesalahan yang keliru yang mereka yakini selama ini. Nah inilah alhamdulillah, jadi kita mah bicara Al-Quran kita yakin kalamullah.
makanya umat Kanjeng Nabi Muhammad yang terakhir di akhir zaman ini Kanjeng Nabi sangat sayang luar biasa. Sebab Kanjeng Nabi mah nggak mati, hidup. Para nabi mah kita hidup, dan para nabi, para wali aja hidup tetap. Ya. Makanya ketika kita baca Al-Quran, Kanjeng Nabi tahu. Kita baca salawat, Kanjeng Nabi tahu. Dan di antara keistimewaan orang Islam yang ada di Indonesia mah ini adalah bakal mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Sebab di antara negara-negara yang dialem oleh Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang Islam yang di Indonesia. Kapan ngalemnya Kanjeng Nabi? Kapan ngomongnya Kanjeng Nabi tentang orang Islam yang ada di Indonesia? Itu melalui pimpinan seorang Imam Malik. Jadi Imam Malik itu mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ada di kitab, dicari kitab nggak bakal ketemu, di hadis juga nggak bakal ketemu. Jadi ini memang dari makalah guru. Sebab dari Imam Malik kemudian terus ya, sampai saya pun mendengar kalam itu. Jadi Imam Malik ini ngimpi bertemu dengan Rasul. Rasul ngomong katanya Imam Malik, katanya Rasul, aku kagum terhadap negara yang jauh dari Makkah Madinah, jauh dari Mekah Madinah. Kemudian orangnya juga kecil-kecil, nggak ada yang gede. Tapi ternyata hampir seluruhnya masuk surga. Hampir seluruhnya masuk surga. Ditanya oleh Imam Malik, negara mana yang kau masuk ya Rasulullah? Tuh, negara yang kepulauan, yang laut dan kepulauannya itu terkenal sedunia, yaitu adalah Indonesia. Jadi negara kita mah udah diakui oleh Kanjeng Nabi paling banyak yang masuk ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong. Amin ya rabbal alamin. Dan antara para masyayikh pun ngomong sumber-sumber cahaya yang paling banyak itu adalah di Indonesia. Jadi para masyayikh, makanya para ahli-ahli thariqah, para wali-wali Allah banyak yang berdatangan ke negara Indonesia. Itu bukan hanya sebatas berkunjung, tapi mereka ingin menyaksikan kebenaran dari cahaya itu. Jadi dari seluruh negara yang mereka istihorohin, yang mereka lihat dengan mata kasat mereka, dengan mata kasat mereka, itu Indonesia mah terlihat ini banyak lampu, terang gitu, terang, banyak lampu begitu. Ternyata pada saat mereka datangi itu lampu itu adalah ternyata pondok pesantren, majelis talim, pondok pesantren, majelis talim, pondok pesantren, majelis talim yang dipakai untuk mengembangkan agama Allah, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Itu sumber cahaya. Jadi kalau kita pengen dapat bagian cahaya nur Kanjeng Nabi, diantaranya adalah kudu minimal duduk di majelis. Eta doang yang dimaksud. Jadi makanya ayo kita mah ngaji di mana baik, ayo. Di mana baik. Ini mah ngaji di Gombolan, walaupun Gombolan berarti kita majelis. Daripada majelis di Gombolan, mendingan Gombolan jadi majelis. Nah, begitu ya. Udah itu mah, ini mah rumah, sepira rumah doyong, tapi di situ ada pengajian, duduk di situ. Ini mah Gombolan cuma di gelar karpet, ada yang ngajar lagi nggak? Ada di situ, cuma ada cimplong doang di situ mah. Itu momen kodok kelima, lain itu menyangan itu. Tuh, ini mah Gombolan gelar karpet, kemudian di situ ada yang ngajar alif patah, duduk di situ. Kemudian ada masjid, apalagi megah bangunannya mah, duduk di situ. Udah itu kita bakal ambil bagian sorot cahaya, yang cahaya itu bakal kita bawa, dan nanti yang ngejembat surat bakal masuk ke surga yang punya cahaya. Siapa itu yang punya cahaya? Pertama adalah cahaya Allah, nur ilahi. Mana kita baca Al-Quran bakal nyorot nur Allah. Kita baca tafsir Yasin ini pun mudah-mudahan nyorot nur Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita belajar kitab-kitab salafi yang diajarkan oleh ulama, mudah-mudahan nyorot nur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara tempat yang Allah taruh cahaya oleh Allah dari langit turun ke bumi adalah tuh pondok pesantren,
Tuh majlis salib itulah cahaya yang Allah turunkan dari langit ke bumi, simbolnya itulah pondok dan pesantren itu. Majlis salib itulah yang dipakai untuk menaikkan derajat manusia dari alam dunia ke alam akhirat. Dari nggak kenal ilmu Allah jadi kenal ilmu Allah, dari bodoh jadi pinter tentang ibadah. Itulah yang dimaksud dari cahaya, itulah yang bakal bisa naik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cahaya nur Allah dan nur kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita semuanya nanti kembali kepada Allah membawa iman Islam husnul khatimah, dan kita semuanya berada di bawah tangan bendera junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radhiyallahu kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Inna Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu wa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.